Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu penentuan golongan dan periode. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari periode dan golongan. Periode adalah lajur horizontal dalam sistem periodik unsur. Kalau horizontal itu berarti dari kiri ke kanan. Jadi ini yang termasuk ke dalam periode, ya. Jadi artinya mulai dari K sampai dengan KR adalah unsur-unsur yang termasuk dalam periode yang sama. Kemudian pengertian dari golongan adalah lajur vertikal dalam sistem periodik unsur. Vertikal artinya dari atas ke bawah. Jadi ini yang dinamakan dengan golongan. Berarti contohnya di sini H sampai dengan FR termasuk unsur-unsur yang berada pada golongan yang sama. Selanjutnya di sini sistem periodik unsur secara umum terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan utama atau disebut juga dengan golongan A dan golongan transisi atau disebut juga dengan golongan B. Nah, masing-masing golongan ini terdiri dari blok yang khas. Golongan utama terdiri dari blok S dan blok P, sedangkan golongan transisi atau golongan B terdiri dari blok D dan F. Ciri dari blok S yaitu elektron valensinya berada pada subkulit S. Ciri dari blok P, elektron valensinya berada pada subkulit S dan P. Ciri dari blok D, elektron valensinya berada pada subkulit S dan D, dan ciri dari blok F yaitu ada subkulit F-nya. Nah, kemudian di sini masing-masing blok itu terdiri dari golongan yang berbeda-beda. Blok S terdiri dari golongan 1A dan golongan 2A. Blok P terdiri dari golongan 3A sampai 8A, artinya termasuk juga ya tadi golongan 4A, 5A, 6A, sampai 8A itu termasuk ke blok P ini. Kemudian kalau blok D terdiri dari golongan 1B sampai 8B, jadi artinya 1B, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya sampai 8B. Selanjutnya, blok F terdiri dari golongan lantanida dan aktinida. Ciri dari golongan lantanida ini yaitu subkulit terakhirnya itu adalah 4F, sedangkan aktinida subkulit terakhirnya adalah 5F. Tetapi untuk blok F ini jarang ditanyakan di soal. Jadi di soal itu banyaknya mengenai golongan utama yang termasuk blok S dan blok P dan golongan transisi yang blok D saja, blok F jarang, ya. Selanjutnya yang pertama adalah penentuan golongan dan periode berdasarkan konsep kulit atom. Kemarin kita sudah mempelajari ya untuk konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit atau berdasarkan atom Bohr itu di sini mempunyai kelemahan, yaitu hanya dapat menentukan periode dan golongan pada golongan utama atau golongan A saja. Jadi, tidak dapat menentukan untuk yang unsur yang termasuk golongan transisi atau golongan B. Di sini, periode itu sama dengan banyaknya kulit dan golongan sama dengan banyaknya elektron valensi. Nah, supaya lebih memahami, di sini Ibu berikan contoh soalnya, yaitu tentukan golongan dan periode dari unsur Mg yang memiliki nomor atom di sini 12, ya. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya yang per kulit. Jadi kita tulis 2, 8, 2. Nah, kemudian kita ingat lagi kalau periode itu kan berdasarkan banyaknya kulit. Berarti kita hitung di sini jumlah kulitnya ada berapa? 1, 2, 3. Artinya periodenya adalah periode 3. Dan kemudian golongannya kita lihat dari banyaknya elektron valensi. Elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Berarti kan di sini 2.
Makanya golongannya termasuk golongan 2A. Karena yang perkulit ini hanya dapat menentukan golongan utama saja atau golongan A saja. Jadi otomatis golongannya itu A gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk menyempurnakan penentuan golongan dan periode yang tadi kan sebelumnya hanya perkulit. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan tingkat energi orbital. Jadi, berdasarkan konfigurasi menurut atom mekanika kuantum yang ada SPDF-nya. Untuk menentukan periodenya itu dilihat dari harga N terbesar, sedangkan untuk golongannya dilihat dari jumlah elektron valensi pada subkulit tertentu. Kemudian di sini sudah Ibu sisipkan konfigurasi elektron pada golongan utama. Masing-masing golongan memiliki konfigurasi elektron yang khas, alias yang berbeda-beda. Kalau konfigurasi elektron pada kulit terluarnya itu NS1, maka termasuk golongan 1A. Jika NS2 termasuk golongan 2A, kemudian selanjutnya NS2NP1 termasuk 3A, NS2NP2 itu 4A, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini ada polanya ya. Kalau NS1 itu sudah pasti 1A, kalau NS2 tadi 2A. Jadi kalau 1 sama 2 ini hanya S saja kulit terluarnya. Namun kalau mulai dari 3 sampai 8 ini, subkulitnya itu ada subkulit S dan P. Jadi ada subkulit P-nya yang terluar ya. Kalau jumlahnya itu dari S dan P ini 3, maka termasuk golongan 3. Kalau jumlahnya 4, termasuk golongan 4. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, untuk konfigurasi elektron golongan transisi, sama ya seperti konfigurasi elektron golongan utama tadi, namun di sini bedanya subkulitnya itu beda. Di sini kalau yang golongan transisi, subkulitnya adalah subkulit NS, N-1D, sedangkan tadi NS dan NP, atau NS saja. Nah, kemudian tapi di sini juga ada perbedaannya. Jadi perbedaan maksud persamaan itu, maksud Ibu tadi masing-masing golongan itu mempunyai konfigurasi elektron yang khas. Nah, kalau perbedaannya di sini, tadi subkulitnya itu beda. Ya, bisa lihat di sini NS dan ND ya, N-1D. Kemudian untuk yang konfigurasi elektronnya itu NS2 N-1D1 termasuk golongan 3B. Untuk NS2 N-1D2 termasuk golongan 4B. Untuk NS2 N-1D3 termasuk golongan 5B, dan seterusnya bisa dilihat di sini ada pola-polanya ya. Kalau jumlahnya itu dari S dan D itu 3, maka golongan 3. Kalau jumlahnya 4, golongan 4. Begitu sampai yang NS2 N-1D5, kan jumlahnya di sini 2 tambah 5, 7. Jadi golongannya 7B. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu pada golongan 8B, di sini ada 3 ya kemungkinannya. Untuk yang jumlahnya 8, 9, dan 10, itu termasuk ke golongan 8B, karena kan tidak ada golongan 9B dan 10B, hanya sampai 8B saja ya. Kemudian, untuk yang jumlahnya 11, kalau kita jumlahkan S dan D itu 11, maka termasuk golongan 1B, sedangkan yang jumlahnya itu 12 termasuk golongan 2B. Selanjutnya di sini Ibu punya contoh soalnya. Misalnya, tentukan golongan dan periode dari TI yang memiliki nomor atom 22. Nah, cara menjawabnya yang pertama, di sini kita tentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Di sini Ibu memilih cara yang kedua, yaitu berdasarkan tingkat energinya atau berdasarkan konfigurasi elektron yang mekanika kuantum, karena yang menurut mekanika kuantum itu lebih lengkap, bisa menentukan yang golongan utama maupun golongan transisi. Sedangkan kalau yang menurut Bohr tadi, yang perkulit itu hanya bisa menentukan golongan utama. Kita kan tidak hafal ya
sistem periodik unsur itu. Jadi kan kita tidak tahu ini termasuk golongan utama atau golongan transisi. Makanya untuk amannya kita menggunakan konfigurasi elektron yang berdasarkan mekanika kuantum saja atau yang ada SPDF-nya itu. Nah, kita konfigurasikan di sini ya. 22 Ti berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sampai 3D2 terakhirnya. Karena tadi jumlah elektronnya adalah 22 ya. Kemudian kita lihat di sini, subkulit terakhirnya itu adalah S dan D. Artinya termasuk blok D. Berarti juga karena ini blok D, maka termasuk golongan B. Tadi kita harus ingat ya bahwa golongan B itu terdiri dari blok D dan blok F. Sedangkan golongan A itu terdiri dari blok S dan blok P. Lalu kita lihat elektron valensinya. Di sini jumlahnya berapa? S dan D ini kan jumlahnya 2 tambah 2 berarti 4. Jadi T ini itu berada pada golongan 4B. Kemudian untuk menentukan periodenya kita lihat harga N yang terbesar. N di sini tadi adalah bilangan kuantum utama. Di sini yang terbesar berarti berapa? 1, 2, 3, atau 4. Berarti yang terbesar 4 kan? Makanya periodenya periode 4. Karena periode itu ditentukan dari harga N terbesar atau harga kulit terbesarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa TI ini berada pada golongan 4B dan periode 4. Sekian penjelasan materi mengenai penentuan golongan dan periode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.